Namaku Maya Kartikasari. Usia baru menginjak 34 tahun. Di mata banyak orang, hidupku nyaris sempurna. Aku seorang dokter spesialis di rumah sakit ternama. Seorang janda muda yang tetap tampil elegan, dengan kekayaan yang lebih dari cukup untuk membuat orang lain iri. Namun, siapa sangka, di balik semua itu ada kesepian yang tak pernah bisa kuhapus. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, aku terbiasa hidup sendiri. Awalnya kupikir bekerja keras, menumpuk prestasi, dan berdiri di puncak karir bisa menambal kekosongan itu. Tapi kenyataannya, semakin tinggi aku berdiri, semakin dalam rasa sunyi menjeratku. Sebelum kisah ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Setiap pagi aku bangun di ranjang luas yang dingin, berjalan melewati lorong rumah yang terlalu hening, lalu berangkat ke rumah sakit dengan riasan sempurna. Dari luar, aku terlihat kuat dan berwibawa. Tapi di dalam hati, ada bagian rapuh yang selalu bertanya, apakah aku akan sendirian selamanya? Hari itu, seperti biasa aku memasuki lobi rumah sakit dengan jas putihku. Para perawat menyapaku penuh hormat, pasien dan keluarga pasien menatap kagum. Tapi saat duduk sendiri di ruang kerja, menatap jendela besar menghadap jalan raya, aku hanya bisa merasa, semua orang di luar sana punya tujuan. Sementara aku punya segalanya, kecuali rasa memiliki. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin takdir masih menyiapkan sebuah cerita baru. Suatu pagi, aku berjalan menyusuri koridor panjang dengan aroma antiseptik yang khas. Ruangan demi ruangan kulewati. Ada anak-anak yang menatapku dengan mata penuh harap. Ada lansia yang lelah. Ada keluarga pasien yang seolah menitipkan doa-doa mereka padaku. Setiap wajah mengingatkanku pada tanggung jawab besar di balik jas putih ini. Di tengah rutinitas itu, hanya ada satu orang yang benar-benar dekat denganku. Rani, perawat senior sekaligus sahabat sejak awal karir. Dialah yang paling sering melihat sisi rapuhku. "Dok, hari ini pasien penuh. Semoga masih kuat ya," katanya sambil menyerahkan berkas. Aku tersenyum lelah. Kalau aku tidak kuat, siapa lagi yang harus terlihat kuat? Rani menatapku serius. "Jangan terlalu sering menyembunyikan lelah, Dok. Nanti lupa rasanya bahagia." Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Hari itu aku menghabiskan lebih dari 8 jam memeriksa pasien. Memberi resep, menjelaskan prosedur, menenangkan keluarga. Dari luar memang melelahkan. Tapi disinilah satu-satunya tempat aku merasa dibutuhkan. Meski begitu, aku sadar, setelah jas putih dilepas, aku tetap kembali pada sunyi. Sore itu, baru saja aku selesai memeriksa seorang pasien lansia, pintu ruanganku diketuk pelan. Seorang perawat masuk, membawa berkas. "Dok, ada pasien baru di ruang tunggu. Keadaannya cukup lemah, tapi keluarganya kesulitan bayar administrasi. Apakah tetap ingin memeriksa?" Aku hanya menjawab cepat, "Tolong bawa masuk." Seorang pria masuk dengan langkah tertatih. Pakaiannya sederhana, bahkan lusuh. Tapi raut wajahnya bersih. "Silakan duduk. Nama Anda siapa?" "Dika, Dok." Aku memeriksanya. Denyut nadi lemah, batuk tak reda, tubuh kekurangan gizi. Saat kutanya riwayat sakitnya, ia berusaha menjawab tenang, seolah tak ingin terlihat menyedihkan. Tapi yang membuatku tertegun, ia sama sekali tidak meminta belas kasihan. Bahkan saat perawatku berbisik soal keterbatasan biaya, Dika hanya berkata lirih, "Saya akan berusaha, Dok. Saya tidak ingin merepotkan siapapun." Kalimat sederhana itu menancap dalam. Banyak pasien datang dengan tuntutan panjang, bahkan amarah. Tapi pria ini hanya ingin bertahan tanpa menyusahkan orang lain. Sejak pertemuan itu, wajahnya terus mengikuti pikiranku. Bahkan ketika aku memeriksa pasien lain, bayangan tenangnya tak mau hilang. Esoknya, aku mengecek lagi kondisinya. Ia masih lemah di ruang perawatan sederhana,
tapi tetap tersenyum seakan ingin meyakinkan semua orang bahwa ia baik-baik saja. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" tanyaku. "Sedikit lebih baik, Dok. Terima kasih sudah merawat saya." Aku melihat catatan medisnya. Obat memang membantu, tapi pemulihan akan panjang, dan tentu saja mahal. Saat kutanya soal keluarga, Dika hanya menggeleng. "Tidak banyak yang bisa saya andalkan, Dok. Saya akan berusaha sendiri." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu lemah masih menjaga harga diri setinggi itu? Malamnya, aku pulang ke rumah. Duduk sendiri di ruang keluarga yang mewah, lampu kristal berkilau, sofa empuk, segala sesuatu tampak sempurna. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa hampa melihat semua itu. Apa gunanya harta berlimpah jika di luar sana ada orang yang bahkan kesulitan untuk sekadar bernafas lega? Hatiku goyah. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Haruskah aku melakukan sesuatu lebih dari sekadar tugasku sebagai seorang dokter? Keesokan paginya aku tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Ada kegelisahan yang sejak malam belum juga reda. Aku menanyakan kondisi Dika pada perawat jaga, lalu, diam-diam, meminta agar beberapa obat tambahan diberikan tanpa tercatat di tagihan pasien. "Dok, jadi obat ini masuk catatan donasi internal saja ya? Jangan sampai pasien tahu. Katakan saja ini bagian dari program rumah sakit." Saat aku memeriksanya, Dika menatapku dengan mata yang tenang. Entah kenapa saya merasa lebih baik. "Dok." Aku mengangguk, menahan rasa yang aneh di dadaku. Sebenarnya ada bantuan kecil yang bekerja diam-diam di balik kata-kataku, obat tambahan, buah yang kusembunyikan di meja samping, bahkan waktu yang kusisihkan untuk memastikan ia makan. Semua kulakukan tanpa ingin ia merasa terhutang. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menjenguknya. Kadang sekadar memastikan sendok ada di mejanya, kadang menyelipkan buah di samping tempat tidurnya. Aku ingin semua itu tampak biasa, bukan belas kasihan. Tetapi anehnya, setiap kali melihat senyumnya, justru aku yang merasa diberi lebih. Ada alasan baru untuk menantikan pagi. Suara halusnya, tawa kecilnya, cara ia menegaskan harga dirinya meski lemah. Namun aku tahu, langkah kecilku bisa menjadi masalah besar jika diketahui banyak orang. Dan aku sama sekali belum siap menghadapi itu. Kekhawatiranku datang lebih cepat dari dugaan. Suatu sore, ketika kubalas sapanya dan duduk di tepi ranjang, Dika menatapku berbeda. Matanya lebih serius dari biasanya. "Maaf, Dok. Saya ingin bicara jujur." "Silakan." Ia menarik napas. "Saya tahu ada hal-hal yang ibu lakukan di luar kewajiban seorang dokter. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak ingin menjadi beban, atau hidup saya berjalan karena belas kasihan." Ucapannya sederhana, namun seperti pecut. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Maksud Anda?" Aku berusaha menyusun kata. Dika melanjutkan, "Ada hal-hal yang sepertinya ibu tanggung sendiri. Sekali lagi, terima kasih. Tapi biarlah saya berjuang dengan cara saya. Di dunia ini, banyak orang meminta lebih atau memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Saya ingin tetap berdiri dengan martabat saya." Pria ini menolak bantuan yang tulus. Dan entah mengapa, penolakan itu membuat hatiku semakin terusik. Di balik kata-katanya terpancar sesuatu yang tak bisa dibeli, sebuah kebanggaan yang tak mau ditawar. Saat itu aku sadar, perasaanku bukan sekadar iba. Ada sesuatu yang lebih, rasa tertarik yang sekaligus menakutkan dan membuat penasaran. Sejak saat itu, aku tak lagi sekadar memeriksa denyut nadi atau melihat hasil laboratorium. Aku datang karena ingin berbicara. Percakapan sederhana dengannya terasa seperti obat. Hangat, menenangkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. "Dok, apakah ibu tidak capek? Setiap hari sibuk, banyak pasien, tapi masih sempat mampir ke sini." Aku menunggu waktu luang. "Kalau menunggu mungkin kita baru bisa bicara 10 tahun lagi," jawabku sambil tersenyum. Dika bercerita tentang hidupnya sebagai buruh lepas,
Tentang mimpi kecil yang tak muluk. Memiliki kios sederhana, hidup mandiri, memberi harga pada kerja keras sendiri. Ia tidak mengeluh, tidak iri pada hidup orang lain. Hanya mimpi jujur dan tulus. Aku mendengarkan dengan perhatian yang tak kurasakan saat menghadiri rapat penting rumah sakit. Di hadapannya, aku merasa dilihat bukan sebagai dokter bergelimang harta, melainkan manusia biasa yang butuh didengar. Tanpa kusadari, setelah setiap kunjungan aku selalu membawa perasaan rindu. Rindu mendengar suaranya, rindu melihat senyum yang menenangkan itu. Aku tahu ini berbahaya, bukan hanya karena statusku sebagai dokter, tapi karena bayang-bayang gosip yang bisa tumbuh di lingkungan kerja. Namun bagaimana mungkin aku berhenti? Ketika hati semakin terikat setiap kali kami berbicara, rasa itu tumbuh pelan, tapi ternyata tidak cukup tersembunyi. Suatu pagi, saat berjalan di koridor rumah sakit, kudengar bisik-bisik samar di antara dua perawat muda. "Dok, Maya sering banget ke ruang pasien yang itu, ya?" "Iya, kelihatannya lama juga di sana, beda sama pasien lain." Mereka cepat terdiam saat menyadari kehadiranku. Aku pura-pura tak mendengar, tapi jantungku mendadak berdetak lebih cepat. Rupanya kedekatanku dengan Dika mulai menjadi bahan pembicaraan. Hari-hari berikutnya beberapa staf menatapku dengan tanda tanya. Bahkan seorang kolega sempat melempar sindiran yang membuatku gelisah. Malam itu, di ruang kerja yang hening, aku duduk termenung. Apakah aku terlalu sering ke ruangnya? Apakah orang-orang mulai salah paham? Keraguan menyelinap, tapi begitu bayangan senyum Dika muncul di benakku, semua keraguan itu meredup. Senyum itu membuatku merasa hidup lagi. Gosip mungkin akan berhembus lebih kencang. Masalah ini bisa membesar. Tapi aku tak sanggup menjauh. Hatiku sudah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya, dan aku tak tahu harus bagaimana menahan langkah itu. Kegelisahan itu berubah jadi nyata ketika Dika mulai menjauh. Ia tak lagi mengobrol ringan seperti dulu. Tatapannya yang hangat kini pendek, seolah ada garis tak terlihat yang sengaja ia pasang antara kami. Aku memberanikan diri bertanya, "Dika, ada yang berbeda? Kamu kelihatan dingin belakangan ini." Ia menunduk, suaranya pelan. "Dok, terlalu sering ibu kesini. Saya tidak mau jadi bahan omongan, apalagi sampai merugikan reputasi ibu. Saya hanya pasien. Saya tak pantas menerima perhatian sebesar ini." Kata-kata itu terasa seperti tembok yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku ingin menjawab bahwa aku tak peduli apa kata orang, tapi kata-katanya melesak. "Saya tidak mau hidup saya jadi alasan orang merendahkan ibu," lanjutnya, dan aku benar-benar bimbang. Menjaga jarak mungkin meredam gosip, tapi setiap kali mencoba menahan diri, sakitnya malah makin tajam, seolah ada bagian dari diriku yang terenggut. Malam-malamku kembali dipenuhi kegelisahan. Di ruang tamu rumah besar yang sunyi, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun suara kecil dalam hati berbisik, lebih baik dicibir karena mencintai daripada dipuji namun tetap kesepian. Aku tahu aku harus memilih, memelihara citra atau mengikuti suara hati, dan aku takut harga dari pilihan apapun akan sangat mahal. Keesokan paginya aku menatap berkas Dika. Kondisinya butuh perawatan lanjutan, tetapi aku tahu ia akan menolak bantuan terang-terangan, martabatnya tak mau dipatahkan. Aku menghela napas panjang dan menyusun rencana lain, menolong tanpa membuatnya merasa direndahkan. Pertama, aku ke administrasi rumah sakit. "Masih ada program subsidi dari yayasan?" tanyaku. "Maaf, Dok, dana tahun ini sudah habis." Jawaban itu menambah beban di dadaku, tapi aku tak putus asa. Aku mengontak kolega lama, mengusulkan memasukkan Dika ke daftar pasien penelitian bertabur sponsor, namun semuanya buntu. Aku menghubungi yayasan sosial yang pernah bekerja sama, tapi mereka juga sedang mengalami keterbatasan dana. Setiap pintu yang kuketuk terasa tertutup rapat. Sementara itu, kondisi Dika kian mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus, batuknya tak henti-henti, napasnya pendek. Namun ia tetap tersenyum, tetap menjaga harga diri. Melihat itu, hatiku perih. Di satu sisi aku ingin berteriak pada dunia, "Bantulah!"
Tapi di sisi lain aku tahu aturan dan birokrasi menjadi tembok yang sulit ditembus. Aku mengajukan proposal resmi ke direksi. Alasan medis, data, rekomendasi keringanan. Jawabannya hampa. Maaf, Dok Maya. Rumah sakit punya aturan. Jika kita beri pengecualian untuk satu pasien, yang lain akan menuntut hal sama. Aku menahan kekecewaan. Bukankah rumah sakit seharusnya menolong nyawa, bukan menghitung risiko reputasi? Di ruang rapat aku berdebat, menjelaskan urgensi. Pasien ini butuh perhatian lebih. Kalau tidak sekarang, mungkin besok sudah terlambat. Seorang kolega menatap dingin, Maya, kami paham niatmu. Tapi kamu dokter, bukan penyelamat dunia. Jangan bawa masalah pribadi ke ranah profesional. Kalimat itu menusuk. Bagaimana bisa ini dianggap urusan pribadi, padahal yang dipertaruhkan adalah nyawa? Malam itu, di meja kerjaku, berkas medis Dika tergeletak seperti tuduhan. Semua usahaku terhambat aturan, birokrasi, dan tatapan sinis. Di luar, kota berkilau, di dalam, aku merasa kalah. Namun Dika masih bertahan dengan caranya. Menolak belas kasihan, tersenyum walau tubuhnya melemah. Setiap kali melihatnya berjuang, aku merasa semakin rapuh. Aku sadar waktuku tak banyak. Jika aku tak menemukan jalan segera, aku berisiko kehilangan bukan hanya pasien, tapi satu-satunya alasan yang membuat hatiku berdegup lagi. Tekad yang dulu bersembunyi kini jadi pendorong. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkannya berjuang sendiri. Tekanan itu bertambah berat setiap hari. Bukan hanya karena kondisi Dika yang kian melemah, tapi juga karena tatapan dan bisik-bisik di sekelilingku. Beberapa kolega mulai terang-terangan menegur. Aku mencoba menahan diri, namun mata mereka menusuk, membuatku merasa seperti terdakwa. Reputasiku, yang selama ini kupuja-puja, perlahan retak. Malam-malam kembali dipenuhi kecemasan. Di rumah besar yang sunyi, aku sering duduk sendirian di sofa, kepala tertunduk, bergulat antara lelah dan rasa tidak rela menyerah. Apa gunanya semua yang kumiliki jika aku tak mampu menyelamatkan satu nyawa yang berarti bagiku? Esoknya aku menjenguk Dika lagi. Ia masih mencoba tersenyum meski tubuhnya semakin lemah. Dok, Anda kelihatan letih, katanya lembut. Dalam hati, aku hampir menyerah. Semua usahaku seolah ditolak. Karierku dipertanyakan. Harga diriku sebagai dokter diinjak oleh aturan-aturan dingin. Tapi ketika kulihat sorot matanya yang tegar, sesuatu menahanku. Aku tak boleh berhenti sekarang. Kenyataannya, semua jalur resmi sudah tertutup. Dana habis, sponsor tak ada, rumah sakit semakin ketat mengawasi setiap langkahku. Seolah mereka ingin memastikan aku tak lagi terlalu peduli pada pasien miskin yang dianggap tidak menguntungkan. Di balkon rumahku, memandangi lampu-lampu kota, aku merasa semakin putus asa. Semua pintu yang kuketuk tertutup rapat. Satu jalan yang sejak lama kuhindari kini menganga di depanku, menggunakan hartaku sendiri. Aku punya lebih dari cukup, tabungan yang tak akan habis meski aku berhenti bekerja sekarang juga. Tapi masalahnya bukan sekadar uang. Jika kulakukan ini, konsekuensinya besar, aku harus siap melepaskan statusku sebagai dokter. Mungkin juga karir yang kubangun bertahun-tahun. Rasanya seperti terjebak di persimpangan besar. Di satu sisi ada karir, reputasi, dan segala yang sudah kupunya. Di sisi lain ada Dika, pria sederhana yang mungkin tak bisa membalas selain dengan senyum dan martabatnya. Namun saat bayangannya muncul, jawabannya menjadi jelas. Aku rela kehilangan jabatan, kehilangan pujian, tapi aku tidak sanggup kehilangan dia. Itu pilihan paling sulit sekaligus paling benar. Keesokan paginya aku pergi ke bank. Menarik sejumlah besar uang dari rekening pribadiku membuat teller menatap heran, tapi aku tak peduli. Dengan uang itu, ku kontak seorang dokter spesialis terbaik di luar kota yang mampu menangani kondisi Dika. Prosesnya rumit. Berkas, izin, tanda tangan, semua harus disiapkan. Langkah ini mulai mengundang kecurigaan pihak rumah sakit. Benar saja, sore itu aku dipanggil direktur. Dokter Maya,
Kami mendapat laporan Anda menggunakan jalur pribadi untuk seorang pasien. Anda tahu risikonya, kan? Suaranya tegas. Aku menatapnya, napas tertahan. Saya tahu, Pak. Tapi jika aturan membuat saya harus membiarkan pasien saya mati, saya memilih melanggar aturan. Keheningan menyesakkan setelah kata-kataku. Aku sadar setelah ini mungkin aku akan kehilangan posisi, mungkin juga semua kehormatan. Aneh, anugerah kecil, hatiku terasa ringan, legawa karena sudah memilih. Malam itu aku masuk ke kamar Dika dan tersenyum padanya. Bersiaplah. Besok kita akan pindah ke tempat yang bisa menyelamatkanmu. Ia menatapku, ragu. Tapi Dok, bagaimana dengan Anda? Tanyanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat. Aku sudah memilih. Pilihanku adalah kamu. Esok paginya proses pemindahan dimulai. Aku urus semua sendiri. Ambulans, dokumen medis, pengaturan tempat perawatan baru. Setiap langkah seperti melawan arus, rumah sakit jelas tak menyetujui tindakanku. Di dalam ambulans aku duduk di samping Dika. Jalanan malam terasa panjang, sirene meraung pelan, lampu kota berkelebat di luar jendela. Ia menatapku dengan mata sendu. Kenapa harus sejauh ini? Saya tidak mau jadi beban Anda. Dika, kamu bukan beban. Kamu alasan kenapa aku merasa hidupku berarti. Jawabku, suaraku bergetar. Di tengah perjalanan ambulans, masalah administratif menghentikan kami di pos pemeriksaan. Petugas meminta dokumen tambahan yang tidak kumiliki. Panik sempat menghampiri, namun aku tak mau mundur. Aku menandatangani pernyataan pribadi, memberikan jaminan, meski itu berarti menggadaikan nama baikku sebagai dokter demi nyawanya. Ketika ambulans kembali melaju menembus gelapnya malam, aku hanya bisa menyandarkan kepala di kursi. Rasa lelah menekan tubuhku, tapi di balik semua itu ada sedikit lega. Jalan yang kupilih penuh rintangan, namun aku tahu, tidak ada lagi kata mundur. Aku sudah terlalu jauh, dan aku tidak akan melepaskannya. Setibanya di rumah sakit baru, tim medis segera membawa Dika ke ruang perawatan intensif. Aku hanya bisa menunggu di luar, duduk di kursi panjang dengan tangan gemetar. Jam demi jam berlalu terasa seperti tahun. Pandanganku kosong menatap kaca jendela, namun bayangan kemungkinan terburuk terus menghantui. Bagaimana kalau terlambat? Bagaimana kalau semua ini sia-sia? Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari rumah sakit tempatku bekerja. Dokter Maya, keputusan Anda dianggap melanggar kode etik. Kami harus menindaklanjuti secara serius. Dadaku sesak. Inilah konsekuensi yang sudah kuduga. Karierku, reputasiku, semua yang kubangun bertahun-tahun, mungkin akan hancur dalam sekejap. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Karena di balik semua itu, aku hanya berharap satu hal. Dika, selamat. Beberapa saat kemudian, pintu ruang perawatan terbuka. Dokter spesialis keluar, wajahnya lelah, tapi tersenyum tipis. Operasi berjalan lancar. Kondisinya berhasil kami stabilkan. Sekarang tinggal proses pemulihan. Aku terdiam beberapa detik. Lalu air mataku pecah, bukan karena kehilangan, tapi karena sebuah keajaiban kecil di hadapanku. Hari-hari setelah operasi, aku rutin menemaninya melewati masa pemulihan. Setiap kali aku datang, mata Dika berbinar meski tubuhnya masih lemah. Senyumnya membuat semua kelelahan terasa sepadan. Namun di balik kebahagiaan itu, akhirnya surat pemberhentian resmi datang. Aku resmi kehilangan statusku sebagai dokter. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan segalanya. Justru aku merasa bebas. Bebas menolong tanpa dibatasi aturan. Bebas memilih siapa yang ingin kuselamatkan. Dan yang terpenting, bebas jujur pada hatiku sendiri. Suatu sore, saat duduk di samping ranjangnya, Dika berkata pelan, "Kau kehilangan banyak hal karena aku." Aku menatapnya dan menjawab, "Tidak, Dika. Justru karena kamu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya." Ruangan itu hening. Tapi di dalam hati,
Aku tahu, inilah awal dari kehidupan baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku tidak lagi berangkat pagi dengan jas putih penuh prestise. Kini aku hanya mengenakan pakaian sederhana, datang ke rumah sakit sebagai pendamping pasien. Dan entah kenapa, aku merasa lebih damai dibanding sebelumnya. Perlahan, Dika pulih. Dari bisa duduk sendiri, berjalan dengan bantuan, hingga akhirnya tertawa lepas tanpa sesak. Setiap langkah kecilnya menjadi hadiah terbesar bagiku. Aku melihatnya bukan lagi sebagai pasien, melainkan sebagai seseorang yang mengajarkanku arti keberanian. Suatu sore, kami duduk di taman rumah sakit. Dika berkata, "Jika aku sembuh total nanti, aku ingin membalas semua yang kau lakukan." Aku tersenyum, "Kamu tidak perlu membalas apapun. Kamu hidup saja, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Namun jauh di dalam hati, aku tahu, yang kami jalani bukan sekadar hubungan dokter dan pasien. Ada sesuatu yang tumbuh hangat, perlahan memenuhi ruang kosong yang lama kututup rapat. Beberapa minggu kemudian, Dika dinyatakan sembuh total. Hari itu rumah sakit penuh senyum. Bukan karena jas putihku atau statusku, melainkan karena seseorang yang nyaris kehilangan hidup, kini bisa berdiri tegak kembali. Saat kami melangkah keluar pintu rumah sakit, matahari sore menyambut hangat. Dika menoleh padaku dengan tatapan dalam. "Maya, aku mungkin bukan siapa-siapa. Aku miskin, sederhana, dan tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tapi, jika kau berkenan, aku ingin menjadi orang yang membuatmu bahagia setiap hari." Aku tercekat. Semua luka, semua kehilangan, semua pengorbanan, seakan terjawab dalam satu kalimat itu. Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat. Kami tertawa kecil, lalu melangkah bersama. Bukan menuju rumah mewah, bukan menuju gelar prestisius, melainkan menuju kehidupan baru yang sederhana, tapi penuh makna. Dan saat itu aku sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya, melainkan siapa yang berani tetap tinggal ketika semua hal lain runtuh. Karena cinta, pada akhirnya, selalu menyembuhkan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.